Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Info Mas Agung. Bolo-boloku, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk hari ini Bolo, saya ditemani istri melakukan kegiatan reading tipis-tipis. Ini sambil menunggu nanti jemput anak sekitar jam setengah 12 atau jam 12. Saya melakukan perjalanan menuju Embung Sriten. Nah, ini saya belum pernah ke sana ini Bolo. Dulu sempat viral tapi terlupakan. Nah, ini mumpung ada waktu senggang, saya mau ke sana. Baik Bolo, perjalanan kita mulai dari seperti biasa, Jalan Piungan Prambanan kilometer 1. Jadi Bolo, kalau sampean lihat di depan itu, belok kanan ke kota, belok kiri ke Wonosari. Tujuan kita ke Embung Sriten, jadi kita belok kiri ke arah Wonosari. Saya belum pernah ke sana ya Bolo, nanti pelan-pelan saja kita cek kondisi jalannya Bolo. Dan hari ini saya pakai motor Shogun. Nah, lihat ini Bolo, motor Shogun. Oke Bolo, lampu merah Piungan kanan ke kota Jogja, kita belok kiri ke arah Wonosari melewati tanjakan Patuk Bolo. Hari ini saya memakai motor Suzuki Shogun Bolo, Shogun 125. Ini motor keluaran tahun 2005, saya beli tahun 2000, taruh nggak 7, 8. Sampai sekarang masih saya opening. Dan besok kalau ada rezeki mau tak restorasi Bolo. Suzuki Shogun ini sudah tak rancang, ada bracketnya loh Bolo, belakang. Ya nanti tak kasih shoot. Ada bracket untuk naruh barang touring. Jadi rencananya ini mau tak buat untuk motocamp ya, motocamp tapi pakai motor tua bebek 125 cc biar beda dengan yang lain Bolo. Oh ya, untuk hari ini atau perjalanan ini saya mau mereview apa ini Bolo ya, helm ALV Ultron Pro yang barusan saya beli bersama istri seragam. Nanti kita review pemakaiannya seperti apa. Terus mau review juga intercom Z12 Pro. Nah, setelah dipakai nanti seperti apa gitu. Nah, nanti setelah kita mau beli bensin dulu, nanti setelah beli bensin kita on kan Y12 Pro nya. Oke Bolo, habis beli bensin full, kita mulai perjalanan dari sini juga Bolo ya. Ini Patuk, tadi naik ke Bukit Patuk atau tanjakan Patuk sampai sini arah Wonosari. Oke, sekarang kita mau coba apa ini namanya, review intercom Z12 Pro ya. Ini sudah sama istri saya coba hidupkan dulu dengan pencet nih, pencet sebelah sini, tek. Nah, ini sudah dengar tulisan suaranya Bolo. Terus istri saya biar hidupin coba. Benar hidupin. Dah? Belum. Nah, sekarang pencet satu sekali di tengah. Tek. Yo, coba istri saya hidupin. Udah. Halo, cek.
Ya, sudah terhubung bolo intercomnya. Terus untuk ada suara kresek-kresek ya, Beb ya. Kenapa ya no? Mungkin suara angin kali ya. Ayo suara angin. Terus kita coba ngomong apa, Beb? Terserah ngomong apa. Oke, untuk suaranya ini bro, suara ya lumayan jernih, cuman memang kurang ngebas ya, kurang kurang ngebas. Tapi untuk harga udah jernih, ya untuk ngobrol jernih. Tapi memang kurang ngebas, ya nggak sengebas kalau kita pakai headset itu yang ada suaranya bass itu. Tapi sudah sangat cukup ini untuk ngobrol berdua depan belakang ini. Jadi nggak perlu teriak-teriak lagi bolo. Wis ora perlu ha he. Sing marai padu ning dalan kan kuwi to bolo. Ngobrol mburi ra krungu ha he. Jadi boloku yang mau motoran pakai intercom murah meriah, kualitasnya yo bagus lah, untuk harga di bawah 200.000 atau 100 ribuan sekian pakai ini bolo Y12 Pro. Kita lihat kiri ya Bu. Oke, kita cek dulu mapnya bolo. Jadi bolo kita ke arahnya jalan utama Jalan Wonosari saja bolo, sesuai Google Map saja ya. Jadi dari Patok tadi pokoknya ikut jalan utama Jogja Wonosari ya. Ini tadi terbagi jadi 2 jalur bolo, lewat sana bisa, lewat sini bisa, tapi sama aja kok ya bolo. Ini posisi di mana ini? Sambip itu ya, Sambip itu. Terus mapnya mengatakan 400 meter kita belok ke kiri atau kanan ya? Oke kiri. Ini bolo, ini cek ada tulisan nih, Wonosari kanan, ngelipar kiri ya. Jadi beloknya ke ngelipar bolo. Nah, arah ngelipar sini. Ya, ini jalan Sambip itu ngelipar Gunung Kidul. Kita diarahkan ke sini kurang lebih 3 km ke depan. Untuk jalannya sampai saat ini halus mulus bolo, dan besar juga. Sedikit ini bolo review helm yang saya pakai ini, ALB Ultron Pro. Tadi sudah saya pakai untuk antar sekolah. Hari ini saya pakai itu kelebihannya, satu sudah support sama intercom, 2 support sama kacamata. Jadi kita pakai kacamata itu enak, ada tempatnya. Terus apalagi ya, bentuknya itu aerodinamis, yang suka futuristik itu seneng pasti. Terus busanya itu teplak juga rapat, di pipi itu teplak rapat. Terus busanya juga bisa dicopot bolo, dicopot untuk dibersihkan, di PP, di PP itu dijemur. Itu kelebihannya. Cuman kan tetap ada kekurangannya, itu yang tak rasakan itu ini atasnya, ini depan atas ini nggak ada topinya. Jadi kalau ada sinar matahari langsung nyelorot neng rai bro. Itu. Terus belakang ini ya, nah ini nek saya kurang turun ya, kurang turun. Terus visornya tidak double, jadi nggak ada visor yang hitam di dalamnya.
Tapi yo enggak masalah, sekali lagi harganya juga murah toh. Ya, cari aja di online itu di bawah 300 ada itu. Itulah, mau cari helm yang mahal juga nggak punya, belum punya dana. Eman-eman bolo. Isi eman-eman. Ya yang penting fungsinya aja sudah SNI dan melindungi kepala. Kalau ada sesuatu bolo, semoga tetap selamat bolo. Gitu. Jadi ini helm termasuk low budget loh bolo. Ini low budget, ya semua yang saya pakai ini low budget bolo. Kecuali yang di belakang ini high quality dan high value. Hai, high apa hai? Hai, oh diajari ini bahasa Inggris bolo. Ya enaknya pakai intercom tuh kayak gini bolo. Jadi kita ngobrolnya iso guyon-guyon, rasa tidak bengok-bengok, santai. Nek kleru ngomong kok dibenerke bolo. Ya itu intercom Y12 Pro yang suka ngobrol di jalan sama istri wajib beli, murah 100 sekian, nggak sampai 200, recommended bolo. Itu. Nah kalau motor saya ini Shogun 125R Ribbon. Ini motor perjuangan dari kuliah kerja sampai sekarang. Terus kemarin ada inspirasi itu, wah iki kita malah penak loh nek nganggo mobil nganggo motor bebek, terus kita jalan-jalan itu tanjakan-tanjakan malah bisa dilibas ya wes, terus tak kasih itu bracket belakang itu untuk naruh barang-barang. Kalau besok motocamp saya mau pakai ini, malah bisa untuk kerja juga ternyata. Ya wes gak apa-apa, alhamdulillah. Bolo, Google Map nya mengarahkan kita belok kanan bro. Ya kita cek, ini ada plang ya. Ini ada plang ngelipar kanan, kiri Gedang Sari. Gedang Sari itu arahnya nanti ke Klaten, bro. Klaten bisa ke Cawas, Mbaya dan lain-lain. Kita tetap ke arah ngelipar belok kanan. Untuk kondisi jalan sampai sekarang jangan khawatir, ini mulus banget ini bolo. Nah, kalau pakai motor sport, motor touring bisa belok-belok gini bolo. Ciut. Cuman kalau pakai motor bebek ya harus santai begini. Halo bolo, di depan ini ada belokan ini bolo, lurus sama kiri, ngelipar lurus Ngawen Cawas Klaten kiri. Ini kalau menurut saya ini kiri sedikit ini. Jadi nanti ke arah Ngawen dulu baru nyampe nanti bolo. Ya ini pertigaannya ini depan ini. Oke. Ya, ada Tugu ini, kita belok ke kiri. Ya. Kondisi jalan masih sama. Cuman ini agak bergelombang bolo. Jadi hati-hati, nggak usah terlalu kencang. Nah ini agak bergelombang. Kalau enaknya enak, halusnya halus, lumayan halus ya, walaupun ada yang metek-metek sedikit. Terus jalannya juga gede, cuman bergelombang, jadi tidak usah terburu-buru. Begitu bolo. Oke, saya lanjut dulu untuk di jalan Ngawen Ngelipar ini bolo. Kondisi jalannya khas Gunung Kidul. Ya begini kalau Gunung Kidul jalannya. Nih asik kan rumah-rumahnya. Di depan ada pertigaan, kita disuruh belok kiri. Supaya nah itu sudah ada tulisannya bolo. Oke, ciri-cirinya ini ya, ciri-cirinya ini ada Kelurahan Pilang Rejo ya bolo. Nanti di sebelah kanan pertigaan itu ada tulisan Embung Sriten belok kiri 7,5 km ya. Oke bolo, dan jalannya sudah mulai menyempit. Ini bolo,
Jalannya sudah mulai menyempit dan bergelombang, jadi kecepatan tidak bisa tinggi, harus slow, pelan-pelan bolo. Nye, 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 nye. Maksimal 25 km per jam. Ini sampai saat ini mobil masih aman, walaupun jalannya terbilang kecil. Kalau jalan kecil bisa tapi pelan-pelan. Ih, apa ini? Desa Ngangkur, Dusun Sriten, di sini loh. Ya, Shogun 125. Review tanjakan lemot bolo. Tanjakannya lemot sekali, enggak apa-apa, ini saya boncengan sama istri. Kalau sendiri mungkin agak sacet ya, tapi karena boncengan ini bisa dibilang lemot, pengaruh no lemot, dan view-nya sudah terlihat bukit-bukit khas Gunung Kidul. Jadi kalau Gunung Kidul itu bukitnya itu kayak kapur, terus ada bolong-bolongnya itu loh bolo. Dan jalannya mulai nanjak ini, nanjaknya lumayan ini ya. Oke, kita ganti persnelin 2. Cuman kalau pakai bebek kayak gini enak itu tinggal gigi 1 jalan dah. Nanti kita coba seperti apa. Kalau pakai matic yo agak ngos-ngosan sih ya. Oke, udah. Kondisi jalan bro, lihat. Lihatin kondisi jalan seperti ini, kecil, mobil, simpangan motor harus kecepatannya harus diturunkan, jadi saya bilang kecil. Ini kayaknya jalannya udah harus naik terus ini bolo, nggak ada turunnya lagi bolo, tinggal nanti naik ekstrim bolo. Kita coba persneling 2 apakah kuat. Tanjakan seperti ini kayaknya nggak kuat bolo, kita pindah ke gigi 1 bolo. Kalau insya Allah kalau gigi 1, asalkan motor kita sehat, harusnya kuat bolo gitu. Enaknya pakai bebek itu pakai Mio juga bisa, ini matic juga bisa, berarti aman bolo. Kita pakai matic aman bolo. Nah, ini naiknya full dan tak jalannya, cek jalannya sudah, wah ini lumayan, harus gigi 1 ini bolo. Wih, tanjakannya lumayan ini. Jalannya sudah mulai cor, ini jalannya dicor. Saya pakai gigi 1 ini bolo. Untuk mobil gimana bu, mobil bu gimana? Piye ya, nek kuat sih kuat, tapi yo menurut saya kalau belum pinter jangan kesini pakai mobil. Harus yang sudah pinter, dan mobilnya harus yang harus yang bagus, mobilnya mesinnya harus yang sehat bolo. Nah ini saya persnel 2 aja, ngasih nih, saya kasih persnel 1 bolo. Lumayan tinggi bolo, asik ini kayaknya ya. Nanti kita cerita tentang Sriten seperti apa coba di atas. Dan di depan ada tanjakan lagi, kita pakai gigi 2. Gigi 2 masih ngatasi, cuman kok itu masih tinggi, pindah aja ke gigi 1 biar aman bolo. Nah. Bolo ini lumayan tanjakannya bolo ya, lumayan ini, tinggal nanti turunnya lebih serem biasanya. Jadi kalau menurut saya itu tanjakan sama turun itu lebih serem turunan, kayak ngeri gitu. Nggak tahu kalau bolo-bolo itu gimana. Mobil sebenarnya bisa, tapi tetap harus sangat hati-hati ini, karena
Karena sejak dari apa di kelurahan ya Bu ya, sejak yang kelurahan tadi sudah naik, kelurahan belok kiri sudah naik. Nah ini mau jengkat ini, ya full naik bolo. Bener ini lebih rekomendasinya pakai pakai motor bergigi, lebih aman nanti turunnya kita pakai engine brake. Ya mantap ini bolo tanjakannya. Ini tanjakan ini kalau sama mana Breksi, saya kira lebih ekstrim ini, ya beda karakter ya. Ini lebih berkelok-kelok sama lebih lebih dedel ya, lebih dedel. Nah, ini full tanjakan, nggak ada istirahatnya belum. Nah, sini nanjak lagi. Kita pakai perselin 2, mengkis-mengkis bolo harus pindah ke gigi 1. Angel men. Bu, benar. Gigi satunya kok angel banget. Ah, nah. Oh ini berarti ada yang salah ini gigi satunya. Dipindah ke gigi 1 kok sulit. Oke bolo, pelan-pelan bolo. Kehilangan momen tadi bolo. Kehilangan momentum. Nah, ini bisa dicek ini gigi satunya sulit banget dipindah bolo. Kita mau pakai HP nggak? Nanti aja. Gini, nggak bisa ya. Kalau ya berhenti dulu, ngedem ke mesin terus tak kasih tripod. Oh nanti aja wis. Kita sampai atas dulu ya. Oh. Ya bolo. Jelas tanjakannya bolo. Berarti ini motor saya gigi satunya harus dicek ini. Mau tak pindah ke gigi 1 kok sulit banget. Dari 2 ke 1. Ya dingin, sudah mulai dingin ini kayak ada dingin-dinginnya, di depan. Ini persen berapa? 2 ya, pindah 1 aja, ben slow. Ya pemandangannya seperti ini bolo. Ya embung di atas bunyinya untuk pengairan, airnya biar mengalir ya. Nek embung di bawah ya. Ini ada tumpukan ban, biasanya tanjakannya ekstrim bolo kalau ada tumpukan ban pengaman ini bolo. Pio keren, mantap ini bolo. Tapi saya heran ya penduduk sini tuh banyak loh. Nah ini pada pakai cewek-cewek, ibu-ibu itu pakai matic juga kuat loh bolo lewat sini. Padahal ini termasuk ngeri ini tanjakannya bolo. Ya kan, ngeri kan? Ini full tanjakan. Nih, ya rekomendasi teman-teman yang ke Embun Sriten, jangan pakai matic kalau belum ahli bolo, dan jangan pakai mobil kalau belum ahli. Dia pakai motor bebek aja lebih enak. Kalau pickup kuat, ya kalau orang sini udah biasa kali, udah ngerti. Ini ban depan tuh kayak mau ngumpul-ngumpul gitu loh bolo. Bener, nggak bohong. Wih, mantap Embun Sriten. Nah ini kalau orang asli sini udah biasa lewat sini yo santai aja tuh, bawa anak kecil, bawa motor bebek, terus bawa bronjong. Info cuaca mendung bolo dan sepertinya akan hujan. Nanti kita lihat bagaimana kondisi di sana bolo. Belok kiri.
Oke, Embung Sriten masih 3 kilo ternyata belum. Jawa Tengah enggak apa-apa. Kan serunya di sini. Ya, Bolo, suhunya dingin ini, Bolo. Enak ini untuk camping besok. Ya, anggap saja ini survei ya. Besok kalau ada memungkinkan, baru saya motor camping sendiri. Dan ini kondisinya air bisa. Ya, kita sudah di atas ini, Bolo. Di atas Bukit Sriten. Berani. Kuat lah. Ya lebih kuat dari kita, Bu. Ini licin ini. Nah, kalau jalan-jalan lembab begini biasanya licin. Jadi harus sangat pelan-pelan. Coba kita ganti penyewa satu. Oh, berat ya. Oh, penyewa satu aja, Bolo. Itu tanjakannya tinggi banget itu. Ya, adem. Iki tekan urung iki. Tapi mantap loh, Bolo, jalannya. Luar biasa loh. Hmm? Mobil bisa, tapi medeni. Ini jalannya cor, Bolo, cor dan kampung-kampung ini. Nih, cek Embung Bathara Sriten. Suhu dingin deh ini, Bolo. Lumayan dingin. Yo, tinggal refreshing bisa ini.
Mantap, jalannya keren. Kayaknya udah mau sampai deh. Halo, rem tekan lagi. Nih, kayaknya sini ya, atas itu. Oke, area parkir sini. Coba embungnya gimana? Oh, ini embungnya. Ya ini sepi banget karena hari Senin ya, Bolo. Nah, hari Senin pagi, San. Ya, jadi kita sendirian ini di sini. Nggak tahu ini biasanya. Oke, tempat campingnya mana ini? Iya, ya sebentar. Sampai sini Bolo. Oh, itu trekking itu. Oke, Bolo, kita sudah sampai di Embung Sriten. Kita turun dulu ya, nanti kita ambil beberapa gambar untuk dibuat dokumentasi, Bolo. Embung Sriten Suzuki Shogun. Info Mas Agung. Bolo, kita sudah berhasil melewati tanjakan Embung Sriten dengan menggunakan motor Shogun 125. Boncengan sama istri, Bolo. Dan saya laporkan nih kondisi Embung Sriten terbaru seperti ini, Bolo. Yang kalau karena ini kan saya datangnya di hari Senin pagi, Bolo. Jadi sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Cuman ada satu yang parkir di sini tuh akamsi ini, mungkin cari rumput atau apa. Nah, seharusnya posisinya motor itu parkir di sebelah sana, Bolo, di depan tulisan itu. Cuman karena sepi, nggak ada yang jaga, dan di sini juga ada motor, terus jalannya juga support sama motor, kita bisa sampai sini, Bolo, posisinya. Ya, nanti kita akan naik ke sana, kita coba, kita jalan, kemudian nggak tahu kalau di sana tuh ada apa, makam atau apa, saya kurang tahu. Kemudian untuk pemandangan di sebelah sini, Bolo, wah itu luar biasa ini. Ya, kayaknya di sana juga bagus, nanti pemandangannya kita lihat di sini, di sana tuh. Nah, jadi begini, nanti nggak tahu ini aman nggak. Kalau saya memang milih bayar terus ada yang jaga parkir, Bolo, daripada nggak aman. Eh, nggak masalah, nanti kita coba untuk jalan-jalan yang di sekitar sini aja dulu. Halo, oke, Bolo-boloku, ini penampakan Embung Sriten saat ini Senin tanggal tanggal berapa, Bu? Ini 26 ya? Senin 26 atau 27 ini ya? Senin 27 Oktober 2025. Oke. Tadi parkir motor sebelah sana, Bolo. Saya parkir motornya sebelah sana, yang saya tunjuk ini. Seharusnya ada petugas parkir di sebelah sana. Cuman karena ini sepi banget, nggak ada orang sama sekali ya, ya motor bisa sampai sana, bisa sampai ke atas, dan itu juga ada temennya satu, akamsi. Oke, Bolo, ini sisi sebelah mana ini ya? Sebelah sini kan, Mbak ya? Oh, bingung arahnya.
Salah satu sisi di Embung Sriten seperti ini, kalau motocamp motornya bisa sampai sini enak bolo, asik ini. Asalkan bisa sampai sini loh ya. Nah, tapi itu ada pemandangan anu kuburan. Bentang alam Gunung Kidul dan Klaten. Ya, ini apa ini? Warung mungkin. Gazebo kecil. Jalan kemana, Bu? Mau ke sana, mau ke sana? Ya, coba kita jalan ayo. Tadi kita dari sana, Bolo. Tadi kita dari parkir motor sebelah sana, muter ke sini. Sekarang kita muter ke sana, ya. Ke atas saja. Ini nggak ada jalannya di pagar. Kita ke atas. Oke, kita lihat kondisi ini kantin. Itu nggak ada yang buka ya, Bolo. Nggak tahu kalau Sabtu Minggu ada yang buka apa enggak. Tapi ini hari Senin, ini tutup semua seperti itu, Bolo. Wah, ini eman ini pecah. Airnya mati ya? Ini sisi sebelah kiri dari Embung Sriten, teman-teman boloku. Mungkin kalau hawanya sih sejuk, ya nggak panas, atau mungkin karena mendung ya. Ini jalannya udah mulai jelek juga. Itu di atas ada gazebo itu, Bolo. Kok gazebo sih joglo ya? Kalau besar kan joglo. Ya sepi tenan. Blas gak ono wong. Nah, ini kondisi joglonya seperti ini, boloku. Kotor nih, nggak pernah dilap. Ya, kita coba mau naik ke yang puncak paling tinggi itu. Ya, tadi kita dari sana tuh. Ya, ada tulisan tuh. Parkirnya sebelah sana. Nah, kita coba naik
Saya penasaran dengan yang katanya bisa melihat Rawa Jomber. Nah, mungkin di sini mungkin. Wih. Ya, teman-teman, boloku benar sekali. Kita bisa melihat Rawa Jomber di sebelah sini, bolo. Oke, ini depan itu Rawa Jomber Klaten. Kemudian ini Wonosari. Oh maaf, daerah Gunung Kidul, daerah Ngelipar itu, bolo. Bentang alamnya seperti ini. Mantap. Dan ini depan saya ini jurang lumayan tinggi nih, bolo. Oh, cerak-cerak. Ya, seperti ini puncak dari Embung Sriten yang dulu sempat viral. Sekarang kondisinya seperti ini. Kalau pemandangannya lumayan keren ini, bolo. Luas sekali, kita bisa melihatnya luas banget. Bentang alamnya luas banget ini. Karena mungkin ini tertinggi ya. Tertinggi di Gunung Kidul kali ya. Jadi pemandangannya bagus. Oke, kita lihat dari sebelah kiri, kanan, Rawa Jomber. Tapi itu ada lagi yang lebih tinggi. Di atas yang konon katanya ada makam petilasan kerabatnya keraton. Kita lihat ke sana sebentar. Assalamualaikum, ahli kubur. Ya, boloku, kita sampai di puncak tertinggi Gunung Kidul, bolo. Wonosari Gunung Kidul. Seperti ini. Petilasan Syekh Walijati. Jadi tujuan tadi saya ke sini itu pertama memang mau ngetes helm dan tes intercom. Kemudian saya ingin pakai Shogun 125 yang sudah saya kasih bracket, bagaimana performasi tanjakannya. Kemudian juga sekaligus mau lihat apakah di sini untuk motocamp itu enak itu, bolo. Ya, kesimpulan saya ya enak, tetapi tidak boleh sendiri.